yang mencapai 30 juta dolar. Itu kalau dikonversi ke rupiah sekitar 540 miliar. Ini tentu kan setengah triliun. Ini Oke, untuk klub banget Liga Indonesia kalau menurut gue Mewah. sih gila kita banget. kan dulu memang masih mentah bener kan. Iya. Jadi dia harus siapin pondasinya, terutama dari sisi mentalitas. Mentalitas nggak mudah menyerah lah. Itu kan yang sering terjadi di timnas kita. Nah, menariknya memang jadi pertanyaan karena kita terkooptasi dengan cara STY menangani timnas seperti itu caranya, pendekatan ke fisikal, terus endurance gitu kan nih. Kemudian juga pragmatis, jadi seolah kita membawa itu juga ke klub gitu kan. Oh, ini jangan-jangan ke klub dia akan begitu gitu kan ya. Apalagi tadi ada fakta bahwa dia di klub kurang beruntung belakangan bersama urusan beberapa game ya langsung dipecat gara-gara kalah gitu ya. Nah, ini berbeda ya kalau menurut gua karena Super League ini gua rasa STY sudah menyelami bagaimana karakter dan juga kultur sepak bola kita, bahwa setiap pelatih yang duduk di kursi balap Liga 1 ini itu panas gitu loh. Jadi cara main nggak penting, yang penting lo menang gitu kan. Nah, hasil. dengan squad yang dia miliki ya gimana caranya dia mesti cepat gitu ya untuk bisa menerjemahkan apa yang dia mau. Mungkin cara mainnya nggak terlalu defensif seperti yang kita bayangin gitu ya. Kan tergantung pemain yang didatangin seperti apa kan. Yang jelas tuntutan Persija ya udah hitam putih, lu 3 poin kalau terutama bermain di home ya gimana lu upayakan itu, karena kemarin Persija kan banyak kehilangan poinnya justru di kandang kan. Betul. Itu yang partai krusial lagi. Iya, partai-partai krusial itu yang harus dijawab oleh STY. Cuman menariknya itu tadi Edwin katakan, kalau misalnya memang benar internal dari Persija itu ada resistensi untuk kehadiran STY, itu agak repot juga tuh. Itu harus cepat istilahnya dinaturalin lah ya, supaya semua harus terima win ya. Namanya pelatih udah ditunjuk manajemen, pemain harus profesional, harus bisa terima, harus bisa masuk ke dalam skema itu. Maksudnya lebih ke ini sih, ada pemain yang dia nggak mau gitu. Oh iya. Nah, ini kan kirain gue pemainnya tuh nolak ada ST masuk. Enggak, gitu jadi kan. ada beberapa pemain asing yang dia nggak mau. Nah ini kan repot kan dari sisi manajemen tim. Karena kalau gitu kita kan. lihat kan dari ada 7 pemain asing dilepas kan berarti nyisa kalau Nego, Van Basten, dan mungkin Alano pergi, dilepas. ya. Dan ya mungkin beberapa dari itu ya yang nggak disukai oleh Ngerinya tuh yang stylish gitu kan. Dia kan seneng yang fighting Physical. spirit gitu, Pekerja. pekerja. Jadi nggak, gitu. memang kalau kita lihat dari potret mainnya Persija kemarin nggak cocok banget sama STY. Itu kan memang sepak bola menari-nari berhasil itu. STY nggak suka Samba gitu. itu. Samba nggak bisa. Yang STY kabarnya benar. nyerang bareng-bareng, balik bareng-bareng gitu. Benar. Itu kan, Kayak Madrid ya Mourinho tuh dulu. betul. Dan bahkan kabarnya nih pemain-pemain Persija yang cabut di musim ini nih kayak Maxwell, Bruno Tubarao malah naik kelas katanya. Maxwell diincar klub divisi utama Arab, Tubarao balik lagi ke Serie A Brazil. Kalau misalnya benar ya bagus lah ya. Bagus. Jadi ada peningkatan karir kan bagi mereka. Iya. Ini menurut laporan Goal Post Asia, Mas Yuke, Mas Edwin, Persija kabarnya dikasih uang lah oleh mungkin sponsor atau manajemen yang mencapai 30 juta dolar. Itu kalau dikonversi ke rupiah sekitar 540 miliar. Ini tentu kan setengah triliun. Ini Oke, untuk klub banget Liga Indonesia kalau menurut gue Mewah. sih gila banget. Tapi realistis gak menurut Mas Yuke, Mas Edwin? Ya kalau memang bisa dananya ada, artinya profesional sponsorship atau dari bukan ya artinya memang dia memaksimalkan profesionalisme dari sponsorship gitu ya. Nggak masalah juga, justru harus bisa dimaksimalkan dana besar itu dengan, cuma masalahnya gini loh, beli pemainnya tepat nggak gitu. Ini yang penting kan sebenarnya, karena beli pemain siapapun ya, yang statusnya bintang berapapun itu tetap gambling menurut gua. Nggak ada jaminan ya? Nggak ada jaminan, dan gua nggak ada jaminan cepat ngecun gitu. Bintang itu kan susah juga diatur gitu kan. Nah ini sekarang STY sudah fix, apakah diserahkan ke STY atau ada obrolan dengan manajemen juga untuk combine siapa yang akan masuk gitu. Nah ini yang menarik, yang masih mau gua tunggu. Tapi harusnya pasti sesuai selera STY, karena kan dia ditarget kan. Musim depan itu ulang tahun Jakarta yang ke-500 betul. Dan ditargetkan juara gitu. Sementara yang mau juara pasti kan yang ikut Super League juga. Kalau kita bicara ada 8-9 tim kan juga sekarang persiapannya sangat bagus Persebaya gitu. juga lagi gila juga. Iya. Baru datengin pemain baru ya? Iya, Yuran kan, Yuran Fernandes, terus juga pelatih Tavares yang punya pengalaman juara. Pokoknya musim depan menurut gua bakal lebih seru lagi tuh. Iya, angka segitu sih fantastis ya menurut gue ya. Tapi pengalaman kemarin kan Dewa kurang fantastis apa ya bintang-bintangnya ya, luar biasa ya. Tapi nggak ada jaminan juga Bin ya. Seperti lu bilang tadi kan, jadi angka itu
relatif sebenarnya. Tinggal kepintaran dari manajemen aja yang cari pemain-pemain yang tepat gitu. Iya, Kayak misalnya kayak Borneo kan, Ponario juga ngomong kita tuh sebenarnya budgetnya pas-pasan, tapi ini dapat pemain-pemain yang bagus kan. Jadi sebenarnya angka itu ya itu tergantung bagaimana digunainnya gitu ya. Bahwa untuk memberikan support artinya dari sisi finansial ya memang itu perlu karena kan Persija masalahnya kan itu yang dari dulu kan sehingga mereka nggak pernah establish soal itu kan. Nah sekarang ada support seperti itu kalau memang benar ya bagus, semakin seru ya. Cuma ya lagi-lagi nggak jaminan juga gitu, nggak jaminan juga. Ini kalau 540 miliar kalau kita bagi ke 25 pemain lah, misal Persija ternyata datangin 25 pemain walaupun Baru itu 25 miliar ya? itu baru rata-rata 21,8 miliar. Iya, Itu kalau hitungannya gila sih, kayak Peralta aja harga pasarnya balas sekitar 8 sampai 11 miliar gitu. Berarti kan bisa ya walaupun Ya kalau dia mau bentuk dream team mungkin nah, gitu ya. Bisa itu sebenarnya kan. Tinggal makanya- STI bisa ngolahnya Nah, bisa nggak, ngolah atau misalnya enggak, gitu benar. kan. Itu kan nanti banyak faktor tuh. Nah, Terus nanti kan gue sering bilang tuh 10 bulan full kompetisi ada aja tuh masa underperform. betul. 8 misalnya cedera. Ini kan PR lagi. Iya. Lagi cedera misalnya pesaingnya lagi on perform. Nah, ini yang kayak gini-gininya nih konstelasi di perjalanan kompetisi itu susah ditebak gitu. Dan ingat juga kan sekarang kan Persija sedikit sih main di 2 kompetisi, karena ada Piala Indonesia kan. Indonesia. Iya. Nah, itu kan juga sebenarnya keuntungan juga sih buat Persija karena nggak sesibuk Persib dan Borneo misalnya iya. gitu kan 4 ya. Iya. Nah, sebenarnya perlu squad gemuk itu dan support yang finansial besar ya di 2 tim itu kan. Seharusnya ya. Iya, karena mereka ikut Asian Cup juga kan, ASEAN Club Championship, kan? ACL 2, kalau Borneo Challenge League kan. Iya. Iya. Jadi bicara Persib Bandung, manajer Persib Bandung Umum Mutar bilang kita kemungkinan akan melakukan perombakan yang besar-besaran seperti Iya, musim kemarin ya. 2025-2026. Padahal kan di akhir musim 2025-2026 tuh Bojan Hodak sebelum lengser bilang skuad Persib Bandung ya 80% bertahan ya kan, dibilang gitu kan. Terus akhirnya dibalikin lagi sama wartawan. Lah kemarin si Bojan Hodak ngomong 80% bertahan, kata Umum Mutar. Ya itu kan kemarin. Gitu ya. Ini kondisi sekarang kemungkinan banyak pemain yang pergi gitu. Kita lihat kan Kurjau udah cabut, terus juga rumornya Sergio Castel. Nah, kalau melihat ambisi Persib yang ingin bersaing di Asia, kira-kira siapa pemain lagi yang bakal dilepas manajemen? Wah, kalau dinamika perpindahan mau banyak mau sedikit itu kan biasa ya, Bur ya. Dan tadi lu bilang juga bahwa Persib punya fokus sekarang ke Asia. Mau nggak mau memang harus nyari pemain yang kualitasnya compete dengan level Asia kan gitu. Mungkin targetnya sekarang bisa lolos perempat final nih. Setelah itu kalau lolos semifinal syukur, enggak ya udah balik lagi kita bersaing lagi di Super League gitu. Yang layak dipertahankan menurut gua gitu ya. Sekarang paling nggak banyak juga loh. Kalau kita bicara misalnya Barba, Matrikardi, bahkan Andrew Yung, Uliang Barus menurut gua pasti banyak yang lebih bagus kan. Kalau dia mau cari yang lebih kualitas Asia. Terus balik lagi ke pertanyaannya, dilepas nggak? Ya kalau bisa dapat ya dilepas aja, nggak masalah juga. Jadi sebenarnya juga memang betul kata lu akan banyak perubahan itu.